Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran adik-adik pada perkuliahan kita hari ini. Seperti janji saya kemarin, hari ini kita akan melanjutkan mengenai perhitungan struktur dengan menggunakan matriks kekakuan. Untuk hari ini kita akan membahas contoh soal ya, sebelum masuk ke MIT atau UTS. Baik, oke. Hari ini kita akan membahas contoh soal untuk matriks kekakuan. Ini saya langsung saja ya. Jadi ada sebuah struktur yang bentuknya merupakan struktur segitiga dengan jenis peletakannya adalah sendi dan roll. Nah, di sini ada titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, di mana di titik 3 ini dia mempunyai gaya luar ya berupa beban titik di titik 3 yaitu 10 kilonewton arah vertikal dan 5 kilonewton arah horizontal ya. Kemudian dengan dimensi yaitu panjang batang 1, 2 yaitu sepanjang 200 cm ya. Kemudian panjang batang 2/3 itu 150 cm. Nah, ada soal seperti ini. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita identifikasi dulu, berikan nama dulu terhadap batang-batang yang akan kita analisa ya. Jadi di sini kita berikan nama batang. Jadi yang pertama ini adalah batang 1, kita definisikan sebagai batang 1. Kemudian yang diagonal ini batang 2 dan yang vertikal ini adalah batang 3 gitu ya. Nah, setelah ini kita identifikasi dulu ya. Identifikasi batang-batang yang ada dalam struktur ini. Nah, di sini kita bisa lihat setelah kita identifikasi itu ada 3 batang, itu batang 1, batang 2, dan batang 3. Untuk memudahkan kita buat matriks ya, matriks untuk mengidentifikasi struktur tersebut. Jadi seperti yang sudah kita bahas yang lalu, jadi ternyata untuk menghitung sebuah struktur dengan menggunakan matriks kekakuan batang. Jadi matriks kekakuan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita hitung dulu kekakuan dari setiap batang ini. Jadi kita hitung secara terpisah ya. Jadi yang pertama kita hitung kekakuan batang matriks 1, kemudian matriks 2 dan matriks 3 masing-masing. Kemudian nanti terakhir baru kita gabungkan yang dinamanya matriks kekakuan struktur. Kita balik dulu, jadi membernya ada berapa batang? Membernya ada 3 batang gitu ya. Yaitu batang 1, batang 2, dan batang 3. Nah, kita perhatikan batang 1. Batang 1 ujung I-nya adalah ini ya, di titik 1. Dan ujung J-nya adalah di titik 2. Seperti yang sudah kita bahas contoh perhitungannya di pertemuan lalu gitu ya. Jadi tiap batang kan ada perpindahan sejauh I dan J gitu ya terhadap batang tersebut, sehingga ada yang namanya ujung I dan ada yang namanya ujung J. Nah, untuk batang 1 kita identifikasi ujung I-nya itu ada di titik 1
dan ujung J-nya ada di titik 2. Nah, untuk batang 2, ujung I-nya ada di titik 1 dan ujung J-nya ada di titik 3. Sedangkan batang 3, ujung I-nya ada di titik 2 dan ujung J-nya ada di titik 3. Sehingga ini adalah komponen-komponen yang ada di struktur plant truss ini. Oke. Nah, sekarang kita kemudian membahas sifat-sifatnya gitu ya, sifat-sifat batangnya. Nah, selanjutnya kita coba buat yang namanya sifat-sifat batang ya, sifat-sifat batang. Nah, untuk sifat-sifat batang ada beberapa hal yang perlu kita identifikasi ya. Nah, kita coba buat juga dalam bentuk tabel sehingga memudahkan untuk mengidentifikasinya. Jadi yang pertama adalah kita lihat, kita cari E kali A kali L-nya ya. Jadi ini adalah nomor batang, batangnya ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian sifat batangnya, E-nya ini. E-nya ini dalam satuan kilonewton per milimeter kuadrat. Oke. Nah, untuk sifat batangnya ini ya, untuk sifat batangnya semuanya adalah 200 gitu ya. Sifat batangnya adalah 200. Bentar. Semuanya bernilai 200, ini mestinya muncul di soal ya. 200, kemudian selanjutnya luasnya. Luasnya itu dalam satuan milimeter kuadrat. Ini jadi luas batangnya ya. Kemudian panjangnya dalam satuan milimeter. Nah, panjangnya ini kita identifikasi. Batang 1 itu 2000 karena tadinya senti ya, tapi kita jadikan mili jadinya 2000. Kemudian batang 2 ini kita cari diagonalnya 1000 dari 150 dengan 200 kita peroleh untuk panjang batang diagonal adalah 2500 dan panjang batang 3 adalah 1500. Sehingga untuk EA per L ya, ini satuannya kilonewton per milimeter, maka kita peroleh untuk batang 1 nilainya adalah 300, jadi EA per L ini adalah 200 kali 3000, kemudian kita bagi dengan 2000, dapatnya 300. Untuk batang 2, setelah kita kalikan kemudian dibagi L, dapatnya 240, dan batang 3 diperoleh nilai 400 kilonewton per milimeter. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa ya disimak? Jadi ini ketentuan, ini juga ketentuan. Yang L ini juga dari soal. Nah, sekarang yang kita cari adalah EA per L-nya. EA per L-nya ini kita kita operasikan sesuai dengan rumus, maka kita peroleh sifat batangnya itu EA per L, kekakuan kali luas dibagi dengan panjang, kita peroleh adalah 300, 240, dan 400 kilonewton per milimeter. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke ya, sip. Kita lanjut. Kemudian setelah mendapatkan EA per L-nya tadi, langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah kita cari derajat kebebasan ya. Mencari derajat kebebasan. Nah, dari struktur ini kira-kira berapakah derajat kebebasannya? 10, 5, bentar ya, ini duit. Oh, salah kirim, astagfirullah.
Bentar ya, saya belum kirimkan ke dulu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat, kira-kira berapakah derajat kebebasannya? Ada yang bisa? Ada yang bisa berapa derajat kebebasannya? Ada berapa gaya yang ada di sini? Halo? Saya coba minta. Wilastri ada enggak? Wilastri. Kelas A. Wilastri? Halo? Andi Wilastri. Wilastri, kelas A. Ada enggak? Krisma? Krisma Warni? Iya, Bu. Ya. Gimana Krisma bisa dihitung berapa derajat kebebasannya? Di sini sudah kelihatan ya, ada kelihatan di sini berapakah gaya yang bekerja di struktur ini, gitu. Berapa gaya yang tidak bisa dipikul oleh struktur ini. Bisa, Krisma? Krisma? Iya, Bu. Untuk tumpuan sendi dulu, Bu. Kalau untuk tumpuan sendi itu DOF-nya 0. Betul. Terus? Lalu untuk one roll itu DOF-nya 1. Sip. Terus? Kalau yang ini, Bu, yang di atas. Kalau yang di atas, Bu, kurang tahu. Oke, sip. Ya, makasih ya Krisma. Oke, betul. Jadi tadi Krisma sudah bilang kalau jadi kita identifikasi dulu dari perletakan ya. Kalau sendi kan dia 0, artinya sebenarnya ada 1 ya, yaitu momen. Cuman kita balik lagi di prinsip yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu-lalu bahwa untuk plan trust ya, rangka ini momen itu tidak berlaku gitu ya, enggak ada. Sehingga untuk perletakan sendi di sini DF-nya 0. Kalau roll itu ada 1 gitu ya. Roll-nya ada 1 kenapa? Karena sendi roll itu dia tidak bisa menahan yang namanya beban horizontal. Ya. Kemudian karena di sini ada 1, maka di sini 1. Nah, kemudian di titik 3 ini sudah kelihatan ada 2 gaya yang bekerja itu ya, yang tidak bisa dipikul oleh struktur ini. Terus jika kita kembali juga ke teori yang sudah kita bahas mengenai plan truss, jadi kalau di plan truss itu tiap join itu akan memikul 2 gaya gitu ya, vertikal dan horizontal. Sehingga jika kita menjumlahkan maka DOF yang ada di struktur ini itu ada
3 gitu ya, maka DOF-nya 3. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya DOF 3 ini berarti nanti matriks yang dihasilkan ini artinya apa? Artinya nanti matriksnya adalah matriks 3 kali 3 gitu ya. Nah, sehingga nanti matriks yang akan dihasilkan yaitu matriks 3 kali 3. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah ini, kita masuk lagi ke yang namanya matriks kekakuan batang, gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang namanya matriks kekakuan batang. Nah, karena namanya kekakuan batang, berarti kita ini apa namanya? Kita analisa per batang, gitu ya. Coba gambar lagi kembali. Di sini seperti ini. Ini karena U3-nya tadi menghadap. Karena beban dari 10 kilonewton itu ke bawah, maka U3-nya kita hadapkan ke atas, U2-nya tetap, dan U1-nya keluar gitu ya. Nah, ini adalah batang pertama yang akan kita analisa matriks kekakuannya. Nah, untuk batang pertama, matriks kekakuannya, ini rumusannya, cara mencarinya, itu sama dengan cara mencari seperti yang pekan lalu kita bahas, ya. Sehingga untuk matriks kekakuan, ya, akan diperoleh matriks yang nilainya adalah seperti ini. Dari mana ini? Ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, kan? Matriks kekakuan untuk plain truss. Kalau beda lagi dengan matriks kekakuan yang batang, tuh ya, kita sudah bahas di sebelumnya lagi. Nah, sehingga untuk matriks kekakuan pada plain truss, utamanya yang batang lurus ini, itu matriks kekakuannya adalah seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu EA per L untuk matriks batang 1 adalah 300 ya, sehingga di sini kita peroleh matriks kekakuan batang lurus ini 300, 0, kemudian minus 300, di sini 0. Ini 0 semua. 0 semua artinya apa? Artinya tidak ada apa namanya? Prosesnya itu yang kita bahas yang lalu itu tidak ada perpindahan tuh ya untuk gaya U2 di batang 1. Nah, ini kan U2-nya enggak ada toh. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita masukkan lagi minus EA per L berarti minus 300, 0, ini 300, ini 0. Kemudian yang di bawah 0, 0, dan 0. Nah, ini matriks kekakuan batang untuk batang 1. Itu ya. Oke. Sampai sini paham ya, Dedek? Iya, Bu. Iya, Oke. Bu. Sip. Iya, Bu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yang kita hitung adalah matriks transformasi. Matriks. Bentar ya. Maaf ini lari-lari. Matriks transformasi. Nah, untuk matriks transformasi, kita lihat ini strukturnya. Ya. Kemudian kayak gini. Ini ada U3, ada U2, ada U1. Ya. Nah, kita lihat di sini dia 2000.
1.500, ini 2.500. Nah, sekarang kita mau cari cos alfanya, ya. Nah, cos alfa itu merupakan hasil bagi antara XJ dikurang XI per L. XJ yang mana? Ini. Ya. XJ dari, sorry, ini kan kalau kita bicara batang 1, berarti ini adalah titik I, ini adalah titik J, ya. Kalau tadi dia di sini titik 1, di sini titik 2. Nah, sekarang untuk cos alfa berarti XJ dikurang XI. XJ-nya berapa? Kalau di sini 0,00, berarti dia di sana adalah 2000, ya. Maka XJ-nya adalah 2000. XI, ini XI, dia tidak bergerak sama sekali, berarti dia adalah 0, ya. Kemudian L-nya adalah 2000. Ya. Sehingga cos alfa itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya sin alfa. Kenapa kita pakai begini, Bu? Untuk apa dihitung cos alfa dan sin alfa? Karena kan kita nanti masuk ke matriks transformasi. Matriks transformasi ini kita juga sudah bahas di pertemuan yang lalu. Nah, untuk cos alfanya, nah, YJ dikurang YI bagi L. Nah, kebetulan YJ-nya dia enggak kemana-mana, berarti dia 0. YI juga dia enggak kemana-mana, tetap di sini melekat di sumbu 0,00, berarti dia 0. Kemudian L-nya adalah 2000. Sehingga 0 dibagi 2000 nilainya adalah 0. Sekarang ini yang kita masukkan ke matriks transformasi namanya. Nah, untuk matriks transformasi kita sudah bahas juga yang lalu. Persamaannya atau matriksnya adalah begini. Minus S, C, 00, kemudian 00, C, S. Ini rumusnya ya. Kalau tanya dari mana, kita sudah bahas. Nah, pokoknya untuk matriks transformasi jadinya kayak gini. Nah, sehingga C-nya kita dapat dari sini, S-nya dapat dari sini, maka matriks transformasinya menjadi 1, 0, 0, 0. Kemudian berapa lagi? Saya coba Adam, ada enggak Adam? Adam? Kelas A, Adam. Oke, enggak ada ya. Kelas B, Hasan. Hasan 0120325. Ada enggak? Hasan? Hasan? Enggak ada. Ridwan ada enggak? Muhammad Ridwan, kelas C. Ada? Muhammad Ridwan. Nah, ini berarti enggak hadir di kelas ya. Hadir Bu, hadir Bu. Nah, oke. Berapa ini Ridwan? Baris keduanya berapa? Jadinya. Ya, silakan disebutkan. Minus S berapa? Minus S berapa nilainya?
minus minus 0. 0 ya. Terus berapa lagi? 1, Bu. 1. Terus berapa lagi? Dijawab, Ibu. Ya. 0, Bu. Terus 0. oke, terima kasih. Next. Coba Alvira. Kelas B. Ya, Bu. Gimana? Bisa? Yang baris ketiga nilainya berapa? 0, 0, 1. 1, 0. 0. Oke, thank you Alvira. Next. Supriyadi. Supriyadi. Iya Bu, ya Bu. Ya. Baris keempat. 0, 0 Bu. 0, 0. 0 lagi Bu. Terus. 1. Kalau matriks begini, matriks apa namanya? Transformasi Bu. Bukan. Kalau dia matriks begini, yang diagonalnya semua 1, ini namanya matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Yaitu tadi diagonalnya semua bernilai angka 1. Artinya apa? Matriks apapun yang dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri, gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Yang enggak menjawab berarti tidak hadir ya. Hasan, siapa tadi itu lagi? Jadi standby depan kamera pemirsa. Oke, kita lanjut ya. Jadi sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Iya. Bisa, Bu. Tidak. Bisa, Bu. Oke, yang bilang tidak, mananya yang belum dipaham? Kita balik ke halaman 1. Siapa tadi yang tidak paham? Yang bilang tidak paham tadi, tidak apa-apa, silakan. Yang jawab tidak paham tadi siapa? Halo? Saya Bu. Izin Bu. Apa namanya? Tabe Ibu. Ya. Tadi agak terlambat masuk Bu, sekitar terlambat sekitar 7 menit. Oke. Yang mau saya tanyakan itu Bu, yang kolom NI sama NJ-nya itu bagaimana cara menentukannya Bu? Yang mana, Krisma? Yang ini ya? Yang ini ya? Ya, oke. Sip. Ya, thank you. Oke, kita ulangi ya. Jadi yang belum paham, mohon diperhatikan kembali. Jadi ini kita ada struktur plain truss kayak gini kan. Nah, perletakannya ada 2, perletakan sendi dan roll. Kemudian ternyata ada juga gaya yang bekerja di titik 3. Nah, kalau kita dapat struktur seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi dulu titiknya, kita berikan nama atau notasi. Di sini kita kasih nama 1, 2, 3. Kemudian kita berikan penamaan pada batang, ya. Pada batang ini ada batang 1, batang 2, dan batang 3 dengan dimensi masing-masing, ya. Ini sudah ada di soal. Nah, sekarang seperti yang sudah kita bahas bahwa untuk menganalisa matriks kekakuan dari sebuah struktur, yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi dulu matriks kekakuan batang. Nah, sebelum kita hitung dia dalam sebuah struktur yang lengkap seperti ini, kita harus identifikasi dulu atau menghitung dulu per batangnya. Nah, sehingga yang pertama kita lakukan adalah kita harus buat tabel yang menyangkut tujuan atau pembentuk dari struktur ini. Nah, jadi yang pertama kita lihat
membernya atau anggotanya adalah batang 1, batang 2, dan batang 3. Nah, kemudian NINJ. Nah, NINJ ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kalau ada batang seperti ini, toh, ada batang seperti ini, ujung pertamanya adalah I, ujung keduanya adalah J. Pekan lalu kita sudah bahas tuh, kalau ada perpindahan sejauh U dari I dan perpindahan sejauh UJ dari batang J kan. Nah, kita sudah bahas ini kan yang lalu. Nah, sehingga untuk batang 1, NI-nya ada di titik 1. NJ-nya ya ada di titik 2. Nah, sedangkan untuk batang 2, NI atau asalnya itu dari 1 ke batang 3, sehingga NI-nya 1, NJ-nya 3. Untuk batang 3 dari batang 2 ke 3, maka NI-nya adalah 2 dan NJ-nya adalah 3. Nah, seperti itu. Begitu Krisma. Bisa dipahami? Oh iya, Oke. Siapa lagi? paham Bu. Ya, makasih. Yang lain? Tadi ada cowok kayaknya. Tabe Bu. Ya, silahkan. Kemudian itu yang sifat-sifat batang di bawah Bu. Ya. Minta maaf ini Bu karena terlambat juga tadi masuk Bu. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang itu yang mungkin bisa dijelaskan kembali Bu, itu yang tabel-tabelnya di bawah. Oke. Sip. Iya. Sip. Makasih, Makasih ya, Bu. Kasma. Jadi selanjutnya ini sudah kita identifikasikan. Nah, sekarang kita hitung sifat-sifat batangnya nih. Nah, sifat-sifat batang tujuannya untuk apa? Untuk hitung ini. Kenapa? Karena ini nanti akan masuk ke perhitungan matriksnya. Ya. Nah, dari mana? Kita karena rumusnya adalah EA per L, maka kita cari dulu E. E ini adalah sifatnya, kekakuannya toh. E ini dalam satuannya kilonewton per milimeter persegi itu dari soal. Ya, jadi soalnya E-nya 200, kemudian A-nya 300. Ini soal, ini luas ya, luasan dari batang. Batang kan bentuknya kayak gini toh. Atau misalnya dia profil I. Kalau di profil I misalnya, kalian coba satu waktu kalau lihat pembangunan rumah, lihat spandek toh. Nah, itu biasanya kan profilnya I atau ada juga profil yang C, ya. Nah, kayak gini. Ini kan ada luasannya. Nah, luasannya ini sudah ditentukan 3000 mm persegi. Selanjutnya untuk batang 1 kita hitung per batang. Jadi untuk batang 1 ternyata EA per L-nya 300, batang 2 EA per L-nya 240. Ini dari mana? Ini batang 2 panjangnya 2500. Kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras, 200 dengan 150 cm, atau ini karena dia milimeter jadinya 2000 dan 1500. Dari rumus Pitagoras kita dapatkan panjang batang 2 adalah 2500, sehingga EA per L-nya adalah 240. Kemudian untuk batang 3 kekakuannya adalah 200, luasnya adalah 3000, sedangkan panjangnya adalah 1500 mm, sehingga EA per L-nya adalah 400. Seperti itu. Bagaimana Kasmah? Oh, jadi menghitung pakai rumus Pitagoras, Bu? Yang ininya saja, yang 2500 ini. Ini kan belum ketahuan toh. Ini kan E, kekakuan dari batang tersebut ada rumusnya, ada di soal ya 200. Kemudian A, ini A ini adalah luas juga ditentukan di soal. Yang kita cari adalah L-nya. L-nya kan L1 sudah ada 2000 mm. Panjang batang 3 sudah ada 1500. Yang enggak ketahuan kan panjang 2 enggak ada di soal. Nah, karena enggak ada di soal ya kita cari pakai Pitagoras dapat 2500. Setelah itu masukkan ke rumus ini. EA dibagi dengan L. Ini kali ini bagi 2000 dapat segini. Oke ya? Oke, Bu. Oke, sip. Yang Makasih, lain Bu. aman ya? Kita lanjut. Kalau yang Iya, ini? Bu. Yang ini sudah mengerti semua. Slide kedua. Iya, Bu. Oke. Yang ini juga. Sudah toh? Iya, Bu. Oke, sip. Kita lanjut ya. Jadi tadi ini sudah ada matriks
apa namanya, matriks T ya, matriks transformasi dari batang 1. Sekarang selanjutnya kita masuk ke, jadi kalau sudah dapat matriks transformasi dari batang 1, sekarang kita masuk ke yang namanya matriks, bentar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke, nah ya, masuk ke nih matriks, sudah matriks transformasi. Kemudian kita masuk ke yang namanya matriks kekakuan batang untuk koordinat global. Yang lalu kita sudah identifikasi, jadi batang itu dia berlaku lokal dan berlaku global, ya. Nah, berlaku lokal tuh terhadap sumbu XY kan. Nah, sedangkan untuk berlaku global, kalau dia ternyata misalnya ada batang yang miring atau batang yang apa ya, tidak sesuai dengan sumbu XY, nah itu yang akan kita cari, kita masukkan ke yang namanya matriks global, ya. Itu namanya yang matriks global. Nah, untuk melakukan yang namanya kekakuan pada matriks global, ya. Jadi selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita mencari matriks kekakuan pada sumbu global. Nah, untuk matriks kekakuan pada sumbu global, ya, sebenarnya dia panjang. Panjang, kenapa? Karena dia merupakan hasil kali dari matriks transformasi 1 transpose dikali dengan matriks kekakuan batang 1 dan matriks transpose itu sendiri 1. Ini 1 artinya apa? Ini khusus untuk batang 1. Nah, ini cara carinya itu sudah bahas di pertemuan lalu. Nah, dari pertemuan lalu kita dapatkan rumus untuk matriks kekakuan pada sumbu global. Ya, untuk batang atau plant truss yaitu ini C kuadrat SC minus C kuadrat dan SC. Di sini SC S kuadrat minus SC minus S kuadrat, kemudian minus C kuadrat SC C kuadrat SC, kemudian minus SC minus S kuadrat SC dan S kuadrat. Nah, ini ya, ini adalah matriks kekakuan pada sumbu global. Masih ingat ya? Enggak, yang ini. Yang lalu kan kita ada batang begini toh. Nah, ternyata di sini kan ada sudut-sudut yang terbentuk kan. Nah, ini. Nah, ini karena ada dia terhadap sumbu Y dan sumbu X. Ini maksudnya. Jadi ada ada batang yang miring itu kita mau. Jadi kan dia di sini nih. Nah, kita masukkan ke sumbu global yang berlaku global, bukan dengan dirinya sendiri. Kalau dengan dirinya sendiri kita sudah dapatkan di sini kan. Nah, tapi karena kita mau masukkan dia ke sumbu global, maka kita identifikasikan ke sumbu XY yang seperti ini. Masalahnya yang kita bahas di batang 1 itu kan batang lurus. Makanya kenapa matriks transformasinya dia matriks identitas. Nah, sehingga apapun yang dikali dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri, ya. Nah, ini karena dia di sini matriks identitas, maka untuk matriks kekakuan hasilnya ini dikali ini. Nah, hasilnya itu ini EA per L, tadi kita sudah dapat di slide 1, EA per L itu adalah 300, kita kali dengan
C kuadrat. C itu yang mana? C itu yang ini nih, 1. Kan? 1 kuadrat. Nah, terus seperti itu. Kalau SC dia 0 berarti kan karena S tadi nilainya adalah 0 dan C-nya 1, sehingga 0 dikali dengan 300, upper L hasilnya adalah 0. Sehingga setelah kita kalikan, ini semua masukkan nilai C, masukkan nilai S, masukkan nilai EA per L untuk batang 1, ini ya batang 1, maka hasilnya matriks kekakuan pada sumbu global adalah, khusus untuk batang 1 ini ya, 300, 0, minus 300, 0. Di sini 0, 0, 0. Kenapa? Karena semua ada unsur S-nya, sedangkan S itu kan 0. Kemudian di sini 300, di sini 0, 300, kemudian 0, di sini 0, 0, 0, dan 0. Nah, ini adalah matriks kekakuan pada sumbu global untuk batang 1. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini sudah dipahami? Adik-adik? Iya, Bu. Bisa ya? Ada, Bu. Ya, silakan. Itu yang 0. Bagaimana tadi itu, Bu? Yang mana, yang mana? Yang 0 mana, Bu? Yang barisan kedua, Bu. Yang ini? Yang ini ya? Iya, Bu. Oh, yang ini. Yang ini, 000 ini, hasil kali dari ini nih. S-nya tadi berapa? Nih, S-nya berapa di sini? 0. S kita kali C, ini ya, C 1, S kali C kan 1 kali 0 kan 0. Terus kita kalikan dengan ini, siapa yang bertanya ini? Siapa namanya? Muhammad Asjral, Bu. Asjral. Asjral, masih ingat tugas yang pertama cara mengalihkan matriks toh? Iya, Bu. Ya, jadi pertama gini, Asjral, ini kita kali dengan ini. Terus ini kita kali dengan ini, toh? Ini kita kali dengan ini. Nah, ini kita kali dengan ini. Hasilnya ini kali ini kan. Kemudian S kali C kali ini 0. Kenapa 0? Karena kan ada S. S tadi kan di sini 0. Nah, kayak gitu. Coba lihat di barisan kedua. Barisan kedua semua semua posisi dari elemen matriks kan ada nilai S-nya. Sedangkan S kan 0. Berarti sudah dipastikan untuk baris kedua nilainya semua adalah 0. Demikian juga dengan baris keempat. Kayak gitu. Oke, sampai sini mengerti, Asjral? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Kita lanjut? Lanjut ya. Oke, kemudian jadi ini kan sudah dapat nih matriks kekakuan pada sumbu global. Nah, yang terakhir kita cari yang namanya faktor tujuan atau destination factor. Untuk faktor tujuan atau destination factor, konotasinya adalah seperti ini. Ini nilainya adalah 0, 0, 0, 1, dan 0. Dari mana ini? Dari sini. Kita tulis lagi ininya, soalnya. Sudah, bentar. Kita tidak usah perhatikan batang lain, kita perhatikan saja batang 1. Nah, kita lihat batang 1. Nah, di batang 1 ada enggak gaya perpindahan horizontalnya? Adakah perpindahan horizontal? Batang 1? Ada enggak? Batang 1 ada enggak perpindahan horizontal? Bagaimana? Tidak ada. Enggak ada, betul. Dia enggak ada toh, kan dia 1, dia sendi nih. Sendi kan dia bisa menerima atau bisa memikul gaya vertikal dan horizontal sehingga dia di sini 0. U2-nya vertikal, enggak ada juga toh. Enggak ada, kenapa? Karena ternyata sendi itu dia bisa tahan. Dia bisa menahan gaya vertikal sehingga U1 dan U2 nilainya adalah 0 dan 0. Sedangkan untuk roll U3-nya ada enggak? Ada, Bu.
Ada. Karena Ada, Bu. Sendi, Bu. betul. Karena sendi dia tidak bisa tahan yang namanya gaya vertikal kan? Horizontal. Sehingga U3-nya adalah 1. Sedangkan U4 ada atau tidak? Tidak. Tidak ada. Karena Tidak. ya betul, karena untuk roll dia bisa menahan yang namanya gaya vertikal. Sehingga untuk destination faktornya jadinya matriksnya adalah 00, 1, 0. Oke, selesai untuk batang 1. Sampai sini bisa dimengerti? Bagaimana? Bisa, Bu. Coba lang. Bisa ya. Ini Yang tanda lain? isi kayo. Yang lain? Adik-adik yang lain? Bisa, Bu. Bisa ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah batang 1, kira-kira apa lagi yang mau dikerjakan? Batang 2, Bu. Betul. Sekarang kita melakukan analisa untuk batang 2. Nah, batang 2 gimana? Batang 2 kita mulai lagi dengan yang namanya menghitung matriks kekakuan batangnya, ya. Kita mulai dengan menghitung matriks kekakuan batang. Nah, matriks kekakuan batang sama tadi rumusnya. Nah, kita tulis di sini. Matriks kekakuan batang kita pakai notasi 2 ya. Karena dia batang 2 Alami para Emil. minus EA per L. Nah, ini bisa di-copy enggak ya? Sorry ya, plus ya. Bentar. Lo mau kirim nih? Select. Bikin formulir. Nggak bisa. Oke, tidak bisa. Kita ini aja ya. Tidak bisa di-copy. Oke. Kita lanjut. Tata. Ini matriks kekakuan batang ya, kita back. Nah, untuk batang 2, sorry. Sini EA per L 0, kemudian minus EA per L 0, 0, minus EA per L 0, EA per L 0, 0. Oke. Untuk batang 2 tadi EA per L-nya adalah 240. Untuk batang 2 EA per L-nya adalah 240. Sehingga matriksnya jadi bagaimana nih? Matriks kekakuannya. Siapa yang bisa? 240 Terus 0 minus 240 oke. 0 Sip. 0 minus 240 0 240 Jangan sekanti, Bu. 0. Oke. Bisa ya? Yang lain bagaimana? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sip. Sudah ini matriks kekakuan batang sudah selesai. Kita cari lagi nih. Nah, selanjutnya adalah matriks transformasi. Kita lihat bagaimana caranya matriks transformasinya kalau dia batang 2. Kita lihat matriks transformasi untuk batang 2. Untuk batang 2 ini kita gambar ulang biar enak lihatnya. Batin. Violetan. Titik 1, titik 2, titik 3.
balik ya. Balik situ ano. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat member orientation-nya. Member orientation. Ya. Untuk member orientation. Member orientation. Batang 2 yang mana nih? Yang ini ya. Nah, berarti untuk batang 2 kita lihat sesuai dengan rumus yang tadi ya. Untuk batang 2 C sama dengan ya. C sama dengan XJ dibagi dengan dikurang XI dikali L ya, dibagi L. C sama dengan XJ dikurang XI per L. Kalau S sama dengan sin alfa, YJ dikurang YI per L. L ini tadi L-nya adalah 2.500. Nah, ini 2.000. Ini 1.500. Nah, kalau begitu ini berapa ini? Cos alfanya atau C-nya. Siapa yang bisa? Coba Bu, Ya, silakan. untuk XJ-nya itu 2000 Sip. kurang 0 Oke. dibagi 2.500. Ini sin alfanya atau S-nya? Kalau YJ-nya 1.500 dikurang 0 Kurang dibagi 0 ya. 2.500. Oke. Oke. Betul sekali. Yang lain bisa dimengerti? Atau ada yang tidak mengerti? Bertanya memang nih. Nanti bingung? Berarti mengerti semua ya? Iya, Ini Bu. hasilnya 0,8, ini hasilnya 0,6. Oke. Sampai sini clear. Terus sekarang kita tentukan ininya, matriks transformasinya. Matriks transformasi, bentar. Oke. Matriks transformasi T sama dengan CS 00 minus C ya. Minus S, sorry. Minus S C 00 di sini 00 CS 00 minus S C. Nah, ini. Oke ya. Kalau di sini berarti kan sudah gampang. Kita sisa masukkan nilai-nilainya. Masukkan nilai-nilainya berarti di sini 0,8, 0,6, 00 minus 0,6. Iya, cuy. terus 00 min 0,6 Bu. 0,8. 0,8 Bu. Oke, sip. Dapat nih matriks transformasinya. Langkah selanjutnya masukkan ke matriks kekakuan global. Nah, ini ya, perhatikan ya. Untuk matriks transformasi di batang 2 ternyata dia bukan matriks identitas toh, karena di sini ada nilainya 0,6, sini 0,6. Terus di sini bukan nilainya bukan 1. Nah, kenapa? Bedanya apa? Kenapa? Karena dia di sini batangnya miring. Kalau dia batangnya mendatar kayak gini, berarti dia matriks transformasinya adalah matriks identitas.
Nah, sehingga ini ngaruhnya di mana? Ngaruhnya nanti di penentuan ini, matriks kekakuan pada sumbu global. Nah, mengaruhnya ke langkah selanjutnya itu matriks kekakuan pada sumbu global. Itu ya. Matriks kekakuan pada sumbu global jadinya dia kayak gimana? Jadinya sama tadi rumusnya ya. Nah, untuk matriks kekakuan pada sumbu global rumusnya sama, tetapi nanti dia hasilnya berbeda. Kenapa? Karena bukan matriks identitas yang terpakai, tapi matriks yang tadi yang ada 0,6, 0,8 gitu ya. Kita coba tulis dulu rumusnya. Rumus. Ini loh, kalau kelihatan di layar kalian lihat ya, hilang. Kosong. Innalillah. Iya ampun, mati nih. Tar. Aduh, ini whiteboard saya hang tadi. Ya, hilang semua. Tar, kita coba dulu. Ya, hilang. Zong, astagfirullah. Ya sudah deh, nanti kita ya. Saya lanjutkan saja dulu. Nanti catatannya menyusul ya. Saya tulis ulang lagi nanti. Oke, kita masuk ke matriks pada sumbu global. Nanti lihat ininya di rekaman ya. Nanti ada rekaman zoom-nya. Lihat catatannya di situ saja ya, biar saya tidak usah tulis ulang. Ya apa ini enggak mau. Bentar ya. Terus saya tutup dulu lah. Oke. Matriks. Ya, enggak mau. Bismillah. Ya. Hang teman-teman. Ini aduh whiteboardnya hang. Tidak bisa. Oke lah. Gini. Jadi nanti langkah selanjutnya setelah yang tadi tuh kita masuk ke yang namanya matriks kekakuan pada sumbu global untuk batang 2. Rumusnya sama dengan yang tadi, itu ya. Yang tadi mana? Lihat nanti di rekaman ya. Nanti saya share di rekaman bagaimana ininya bentuknya. Nanti kalian lihat, kalian pause saja nanti rekamannya bagaimana modelnya. Rumusnya sama persis, yang lain yang beda itu hasilnya. Nah, jadi nanti kalian masukkan rumus itu, matriks kekakuan global untuk batang 2, nanti kalian dapatkan matriks K-nya. Nanti kalian coba cari ya matriks K-nya. Matriks K yang mana Bu yang dimaksud? Pokoknya matriks kekakuan pada sumbu global untuk batang 2. Datanya dari mana Bu? Nanti lihat di rekaman. Di rekaman kan ada tuh whiteboard-nya kelihatan. Nanti kalian lihat di situ. Kemudian kalian cari matriks kekakuannya untuk batang 2. Kayak gitu ya. Bisa dimengerti? Ini soalnya force major nih. Tiba-tiba hang papan saya. Bisa ya? Oke, sip. Mudah-mudahan Bisa, Bu. Ya, insya Allah bisa dipahami lah. Insya Allah ya. Nanti kalian lihat di rekaman. Saya stop dulu.